Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum pendengar RNIT program 1. Malam ini jumpa kembali di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, di acara Ngobras malam ini dengan topik Makar, Majelis Karya. Nah, pendengar, komunitas Makar ini Majelis Karya seperti apa? Telah hadir narasumber di malam ini di acara Ngobras bersama Denny Puja Pranata. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Mas Ongki. Waalaikumsalam. Nah Mas Denny, malam ini di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas RNIT program 1. Ini pendengar semuanya ingin tahu ini Mas Denny. Komunitas Makar, Majelis Karya. Nah, Mas Denny, filosofi dari Makar itu sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan Mas Denny? Jadi makar itu instrumen ketika orang mendengar kata makar itu kata pemberontakan, kata perlawanan. Jadi kami dengan teman-teman kala itu ya punya pemikiran bahwa ada 3 hal yang tercatat dalam sejarah ini. Yang pertama adalah pahlawan, okay. Yang kedua pemberontak, yang ketiga orang-orang gila yang cerdas. Seperti apa? Jadi kami memilih yang kedua. Kami sebagai pemberontak dalam sebuah karya, maka diciptakanlah sebuah nama Makar yang bertujuan bagaimana orang-orang yang memiliki keinginan, memiliki spirit untuk belajar dan berkarya, duduk bareng di sebuah instrumen kelompok-kelompok pemikir itu. Ya kelompok pemikir, kelompok penulis, ya kreator, orang-orang yang memiliki visi ke depan, orang-orang yang berpandangan ke depan, bagaimana membangun sebuah imperium besar di Madura yang dinamakan dengan sebuah karya. Maka kami duduk bareng, kami mengatasnamakan Majelis Karya, Mas Ongki. Disingkat Makar. Makar. Benar, Mas Ongki. Nah, baik Mas Denny, sebelum dilanjutkan pertanyaan saya Mas Denny. Nah, awal mulai ini yang mencetuskan Makar itu siapa Mas Denny? Jadi Makar itu sudah lama, sebetulnya bukan di Sumeneb dulu awalnya. Dulu di Universitas Trunojoyo, Madura. Dulu dengan para beberapa mahasiswa ya kami sepakat ya orang-orang yang bersepaham tentang sebuah pemberontakan karya. Ya, para pemikir, para penulis, mahasiswa yang memiliki kesepahaman tentang sudut pandang bagaimana membangun sebuah imperium besar dari sebuah karya, baik itu desain grafis, penulis dan sebagainya. Ya. Kami duduk bareng bersama bagaimana membangun sebuah imperium besar. Sebuah karya yang bisa dilihat orang-orang barat seperti itu, yang bisa dibaca banyak orang. Kami berdiskusi, bertukar pikiran di sana, membangun sebuah konstruksi pemikiran bagaimana metode berpikir misalkan. Kami bahas, kami dialog di sana, bicara filsafat, bicara cinta, bicara puisi, bicara hal-hal yang mungkin tidak pernah dibahas di luar konteks Makar, di luar kelompok kami mungkin. Hal-hal yang baru. Kami memiliki spirit impresianisme dalam sebuah kelompok. Kami memandang segala sesuatunya dengan irasional misalkan. Ya berbagai macam dialog di sana. Oke, Mas Denny, komunitas Makar ini Makar Majelis Karya. Nah, apa yang dikerjakan di sana?
Ya, seperti apa kegiatan-kegiatannya Mas Denny? Ya selain belajar di sana ya tukar pikiran, berdialog, bagaimana kita baku hantam dengan gagasan, bagaimana kita saling memiliki spirit dalam berkarya. Kami berlomba-lomba di sana, bagaimana menulis, bagaimana seorang kreator menjadi kreator yang baik, saling mendukung, saling mengisi. Karena orang hebat itu kan bukan personality itu saja, Mas, tapi orang hebat itu dikelilingi oleh orang hebat. Ya. Semisal ya, seorang Faidi Ansori misalkan tidak akan pernah menjadi seorang penulis hebat jika tidak dikelilingi oleh di majelis karya, orang-orang hebat di majelis karya. Ya, jadi majelis karya itu bukan hanya kelompok pemikir atau penulis di Kabupaten Sumedap, Mas Ogi, tapi bahkan ada dari Bojonegoro penulis paling produktif mungkin di Jawa Timur ya. Muhammad Imam Junaidi itu salah satu kelompok kita ya, lahir dari kesadaran moral di Makar, bagaimana dia menjadi produktif menulis. Kemarin terakhir 33 buku dia tulis ya. Muhammad salah satu orang yang lahir di kelompok Makar. Artinya kelompok Makar mencoba untuk membangun kesadaran moral dari masing-masing yang ada untuk membangun sebuah imperium besar, membangun sebuah tradisi menulis, tradisi berkarya, bagaimana bisa dibaca oleh banyak orang. Oke. Pendengar, ternyata kelompok atau komunitas Makar ini bukan suatu pemberontakan, pendengar. Namun Makar ini adalah kelompok atau komunitas orang-orang pencinta menulis, pencinta karya. Nah, Makar ini adalah majelis karya. Nah, Mas Denny, tujuan misi dari Makar itu sendiri apa? Iya, untuk menciptakan sebuah imperium besar di Madura dengan hadirnya para penulis-penulis hebat yang bisa melampaui penulis-penulis di luar Madura misalnya. Artinya kami saling mengisi kesadaran moral, saling mengisi kesadaran etik, bagaimana berdialektika dalam sebuah kelompok, berdialektika, saling mengoreksi bagaimana kita bisa untuk berkembang seperti itu. Nah, begini Mas Denny, kalau tidak keliru, saya pernah membaca sebuah buku atau pernah mendengar bahwa yang namanya Mas Denny Puja Pranata ini dalam puisinya yang berjudul Bukit Kapur itu pernah meraih penghargaan atau meraih anugerah. Nah, apa benar ini Mas Denny? Iya. Seperti apa Mas Denny? Jadi memang salah satu puisi saya yang dikenal kebetulan itu Bukit Kapur. Bukit Kapur, Mas Denny. Bukit Kapur tahun 2019 itu meraih anugerah sastra litera. Sastra litera. Iya. Oke. Terus dari siapa itu, Mas? Yang dapat anugerah itu? Dari mana? Dari siapa? Dari kelompok atau orang yang berdedikasi pada sebuah karya. Nah, orang-orang yang dilahirkan di Makar itu siapa saja dan dari mana itu, Mas Dinas? Iya, kalau di Madura itu ada Faidi Ansori ya. Faidi Ansori penulis buku Marxisme ala Soekarno atau versi Soekarno, Marxisme versi Soekarno, penulis buku Marxisme versus Marxisme. Salah satu orang yang lahir di Makar ya, Muhammad Imam Junaidi, lebih dari 30 buku yang ia tulis. Rasiki, seorang ahli IT, seorang yang berpikiran jenius, seorang kreator yang menciptakan banyak website. Ada Mas Yuda, Mas Yuda, kreator cerita Madura.
Banyak Mas Ongki yang tidak saya sebutkan satu-satu, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi di Makar orang-orang yang serius ingin membangun dirinya, ingin membangun cita-citanya, bagaimana karyanya bisa dibaca oleh dunia seperti itu. Berarti komunitas Makar ini, Majelis Karya, memang benar-benar menghasilkan karya yang nyata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, Mas Denny ya? Ya itu. Jadi tujuan kami membangun sebuah imperium, membangun sebuah tradisi, menulis bagaimana. Ya, kalau saya katakan kita ingin bersama-sama menuju ke bulan, ingin mendaki ke bulan agar kita bisa melihat ketinggian seperti itu. Jadi bicara filsafat, bicara cinta. Ya. Jadi kemarin itu kita bahas cinta dalam bahasa Madura. Ya. Jadi cinta dalam bahasa Madura apa sih? Engkau tero kabutna, engkau neser kabutna, engkau tresna, kau le tresna kajunan ya. Artinya banyak hal-hal yang dogma di masyarakat atau hal-hal yang masih belum ada ulasan-ulasan di masyarakat. Kita berupaya untuk menjadikan sebuah diskursus agar bisa ditawarkan ke publik, agar bisa menjadi sebuah sajian yang bermanfaat, yang edukatif ke publik, seperti itu Mas Ongki. Nah, karya-karya apa saja Mas Denny yang dilahirkan sampai saat ini? Ya karya tulis, karya esai. Saya kira karya itu kan bukan hanya sekedar tulisan. Desain grafis itu kan masuk karya. Kreator dalam sekarang masuk ke revolusi 4.0 itu kan butuh penyelarasan bagaimana manusia harus paham atau menyelami dunia digital, dunia medsos. Kami banyak di Makar itu lahir seorang konten kreator yang hebat. Beberapa teman menciptakan sebuah IG misalkan, atau TikTok dengan Jaya Langkung misalkan, yang followernya banyak. Ya, artinya Makar itu tidak hanya sekedar menulis, tapi berbagai semangat spirit bagaimana personality ini besar bersama-sama. Karena tokoh-tokoh besar itu tidak akan berdiri sendiri. Tokoh-tokoh besar itu dikelilingi oleh orang-orang besar. Orang-orang berpengaruh itu tidak bisa berpengaruh sendiri, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh. Mas Denny Pranata, Mas Denny Puja Pranata ini. Nah, karya-karya Mas Denny tulis itu bisa tahu Mas Denny, pendengar ini ingin tahu apa saja Mas Denny? Kebetulan selain menulis puisi, juga menekuni dunia jurnalistik dan menulis esai subversif. Bagaimana menciptakan sebuah kebaruan dalam esai misalkan, menciptakan teror atau kejutan-kejutan dalam teks. Jadi kami berupaya, seorang Denny yang mencoba memberikan sebuah hipnoterapi pada pembaca, agar pembaca merasakan efek kejut misalkan. Ya, jadi seperti itu ya kerja-kerja tulis seorang Denny dan teman-teman lah. Belajar untuk mencoba menciptakan hipnoterapi dari teks, ya kan. Ketika orang membaca itu terhipnotis seperti itu. Ya terutama di puisi, tulis menulis puisi. Kita ingat tentang Bukit Kapur, puisi yang pernah mendapat anugerah. Nah, Mas Denny bisa sedikit melantunkan puisi sedikit saja. Seperti apa Mas Denny? Coba Mas Denny. Di puncak paling tinggi, menunduklah ke pucuk paling bawah. Angin yang setia, hamparan tanah menjelma,
malaikat putih. Yes. Seperti itu Mas Denny. Petikan dari Sebaid atau Kapur, puisi Bukit Kapur Mas Denny. Wah, luar biasa ini Mas Denny ini. Ini ada masyarakat atau orang lain atau pemuda-pemuda yang ingin bergabung di Makar, komunitas Majelis Karya. Ini caranya seperti apa Mas Denny? Apa ya tinggal keinginan saja untuk berkembang. Keinginan saja, ada niat, ada spirit. Kami tidak ingin berkawan atau bersahabat dengan orang-orang pemalas. Jadi ini ada menarik. Gibran Barak itu anak SD ya, yang orang tuanya ingin anaknya untuk berkembang. Maka setiap kita duduk bareng itu dibawa anak. Ingin menjadi anak yang memiliki spirit dari dini. Bagaimana anak ini bisa berkembang, memiliki pengetahuan agar kelak dia menjadi seorang orang yang diharapkan orang tuanya. Seorang anak kecil ya diantar dengan orang tuanya, bayangkan. Artinya sama-sama memiliki spirit anak dan orang tua. Bagaimana anak itu bisa berkembang. Orang batang-batang itu. Iya, luar biasa. Orang tuanya juga yang luar biasa, mengantarkan anaknya untuk duduk dan mendengarkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, perjalanan dari komunitas Makar ini seperti apa perjalanannya? Ya, kami kan ini Mas Omni bukan sebuah lembaga yang resmi, bukan lembaga yang ketat. Kami orang-orang bebas. Kami memiliki kesepahaman bagaimana hidup, bagaimana memandang hidup, bagaimana berkarya, bagaimana beraktualisasi dalam teks misalkan. Jadi kami tidak terikat dengan sesuatu hal yang mengikat dengan aturan-aturan yang ketat. Ya kita bebas saja dalam perjalanan. Ya, kita bertemu saja di puncak yang paling tinggi dan menunduklah ke pucuk paling bawah. Seperti itu Mas Omni. Salah satu bait dari puisi Bukit Kapur Mas Denny. Mas Denny, ini dalam situasi saat ini, apa komunitas Makar ini melihatnya seperti apa Mas Denny? Jadi kami selalu kritis pada keadaan. Semisal kemarin ya bicara putusan MK tentang undang-undang pilkada. Jadi kami bicara juga pada publik melalui medsos bahwa demonstrasi itu tidak perlu atau tidak harus dilakukan dalam sebuah bentuk protes. Misalkan anjuran kami pada seluruh mahasiswa di Indonesia, kenapa cukup 1 atau 2 orang agar tidak menguras energi dengan datang ke istana atau DPR RI bicara lantang misalkan. Kenapa kok tidak cukup 1-2 orang saja melemparkan 5 ton atau 20 ton sampah di depan istana, atau 50 ton sekalian ke gedung DPR RI sebagai bentuk protes misalkan. Itu kan tidak banyak membuang energi. Tapi kami tidak setuju dengan demonstrasi ya. Tidak setuju dengan demonstrasi apa yang dilakukan mahasiswa ya. Walaupun di kelompok kami banyak sekali mahasiswa ya. Nah, ke belakangnya nih komunitas Makar ini apa yang dilakukannya? Harus membuktikan dengan spirit yang ada di Makar itu, agar kita menjadi imperium besar di Madura yang dibaca oleh bukan hanya nasional, tapi karya-karya kita bisa menyentuh orang-orang barat. Karya-karya kita bisa dibaca oleh orang luar. Jadi bukan hanya sekedar kerja-kerja intelektual, tapi bagaimana ke depan kita bisa membuat atau menciptakan sebuah karya yang bisa menjadi monumental dalam sejarah kehidupan di masyarakat Madura seperti itu.
Pendengar RRI program 1, itulah komunitas makar Majelis Karya. Pendengar, makar bukan suatu pemberontakan, namun makar di dalamnya Majelis Karya ini berisi orang-orang yang berkarya, orang-orang yang bisa menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, Mas Denny, untuk terakhir nih Mas Denny, terakhir kali closing statement Mas Denny ya, seperti apa? Seperti filosofi berdirinya makar itu. Jadi orang manusia yang dicatat dalam sejarah ada 3. Yang pertama adalah pahlawan, yang kedua adalah pemberontak, dan yang ketiga adalah orang-orang gila yang cerdas. Jika tidak bisa memilih ketiganya, ya berdagang saja. Seperti itu. Seperti itu Mas Denny. Iya. Pendengar RRI program 1, itulah bincang-bincang di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Denny Puja Pranata yang membuka awal komunitas makar, yaitu Majelis Karya, dengan karya-karyanya yang telah dikenal di masyarakat. Pendengar, kita jumpa kembali di lain waktu di acara yang sama, di acara Ngobras pada malam ini, ngobrol bareng di RRI program 1. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.